Oke, selamat sore. Salam hebat luar biasa. Oke, sore ini saya senang sekali bisa sharing kepada Anda semua. Dan tadi kita sudah mendengarkan sharing singkat yang begitu baik dan begitu bermanfaat dari Pak Dwi. Pak Dwi itu bicara murid saya 16 tahun ya, kalau nggak salah 16-17 tahun yang lalu, dari seorang mahasiswa yang merantau dari kota Balikpapan sampai beliau dalam waktu cuman beberapa kurang dari 4 sampai 5 tahun, mereka luar biasa ya, bisa keliling dunia, kemudian bisa memiliki mobil pribadi, bisa punya rumah. Itu sebuah kisah yang sangat menarik. Dari yang masih jomblo, sekarang sudah berkeluarga, anaknya rata-rata sudah sekarang udah usianya di atas 5 tahun, 6 tahun. Itu sebuah pemandangan yang menurut saya sesuatu hal yang sangat menarik yang saya bisa sampaikan. Nah, tentu 21 tahun bukan waktu yang singkat bagi saya untuk melihat segala jenis fenomena. Bahkan banyak juga yang ikut webinar ini, jangan-jangan usia Anda belum 21 tahun. Ya, tapi perusahaan ini sudah berdiri jauh lebih tua daripada usia kalian. Tapi sekarang usia Anda masih belum 21 tahun. Dan perusahaan ini still survive sampai hari ini 21 tahun. Berada di zaman offline sampai sekarang kita bisa bertemu di layar HP Anda dan kita bisa bertemu dengan sharing sebuah pandangan atau ide yang mungkin ini akan mengubah hidup kalian. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang begitu menarik dari beberapa teman dan testimoni produk yang begitu luar biasa. Jadi kita tahu sebuah perusahaan tidak mungkin bisa bertahan lama kalau memang produknya tidak bagus. Ya, kalau kita bicara produk itu pasti ada manfaat. Terutama di saat COVID dan Corona seperti ini, saya rasa betul tadi Pak Dwi bilang, kita nggak tahu vaksin itu kapan. Kalaupun bicara vaksin, masih nggak percaya, setiap negara nggak percaya dengan vaksinnya negara lain. Jadi masih sebuah kontroversi, ya. Kalau jadi vaksin terbaik menurut saya adalah imun kita sendiri. Ya, sistem imun kita sendiri itu yang paling bagus. Tapi untuk punya imun yang baik, kita juga perlu yang namanya income. Kita juga perlu yang namanya penghasilan. Jadi kalau Anda hari ini sekuat apapun imun Anda, kalau nggak punya penghasilan, imunnya juga pasti turun. Ya, itu sudah pasti. Karena stres, tidak ada penghasilan, cicilan sudah nunggak, ya, itu pasti membuat Anda imunnya pasti turun. Kalau imun itu turun, mau sebagus apapun juga nggak bisa. Kita lihat COVID ini memang sesuatu yang sangat kalau diomong berbahaya ya cukup berbahaya karena musuhnya tidak kelihatan. Karena kalau misalkan kita hari ini berperang aja, kita tahu lawan kita ada di mana. Ya, kita tinggal pakai tembak, kita bisa selesaikan kalau di medan peperangan. Nah, masalahnya COVID ini musuhnya tidak kelihatan, kita tidak tahu di mana. Jadi yang paling benar adalah seperti kayak TBC, influenza. Kita juga tahu segala sesuatu itu yang bisa melawan, kalaupun kita sudah masuk ke dalam diri kita, akhirnya kalau kita cek swab, akhirnya kita menjadi manusia OTG, orang tanpa gejala. Ambil contoh seperti kayak pemain yang gempar Cristiano Ronaldo, ya kurang sehat apa beliau, kurang kuat apa beliau, ya. Tapi ketika ada salah satu pemain Juventus terkena COVID, semua tertular, semua kena corona. Makanya tetap jaga protokol kesehatan, kita juga tetap memastikan segala sesuatunya itu aman. Nah, tapi tentu kalau orang yang punya imun kuat seperti Cristiano Ronaldo, ya itu biasanya paling mengisolasi diri 2-3 hari, dicek lagi sudah pasti sembuh. Nah, apa yang bisa membuat sembuh? Sistem imunnya. Jadi sistem imun itulah adalah vaksin terbaik menurut saya. Nah, sekarang sistem imun itu berasal dari mana? Tadi Pak Dwi sudah bilang, nutrisi. Jadi nutrisi yang cukup, tidur, istirahat. Kalau yang lain sih saya rasa Anda sudah punya semua. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup, ya pola makan. Nah, tapi pola makan aja nggak cukup, harus didukung dengan nutrisi yang baik. Kalau bicara nutrisi yang baik, saya rasa nggak bisa serta-merta cuma dapat dari makanan. Memang pemerintah mencanangkan 4 sehat 5 sempurna. Sebetulnya, kenapa pemerintah mencanangkan 4 sehat 5 sempurna? Jadi cukup nasi, lauk, kemudian sayur, kemudian karbohidrat dan susu. Itu kalau kita bicara pemerintah, kenapa harus bikin simpel seperti itu? Karena apa?
pemerintah harus membuat sebuah program 4 Sehat 5 Sempurna yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, ya, yang mana dicanangkan sejak SD. Tapi permasalahannya satu, apakah 4 Sehat 5 Sempurna itu cukup? Ya cukup bagi kalangan-kalangan yang mungkin belum pernah dapat nutrisi yang cukup, oke gitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang beban hidupnya itu lebih berat? Bagaimana dengan mereka yang tingkat stresnya berat, tinggal di kota? Contohnya, apakah 4 Sehat 5 Sempurna cukup? Saya rasa juga tidak cukup. Pasti butuh yang namanya nutrisi. Kita ambil satu contoh. Emang hari ini seorang fitness bodybuilder yang besar, kayak Aderai, apakah cuma 4 Sehat 5 Sempurna? Ya nggak bisa dong. Anda punya badan sebugar atau sebesar Aderai, atau sekeren Cristiano Ronaldo, itu jelas tidak mungkin. Dari mana? Ya karena mereka pasti tercukupi nutrisi. Mereka pasti tercukupi protein. Mereka pasti mempunyai pola makan, pola latihan yang tidak sama dengan orang rata-rata. Itu sudah pasti. Dan tentu orang kalau seperti itu, pasti kalau terkena COVID lah atau terkena apa, mereka tuh pasti secara nutrisi pasti jauh lebih kuat dan jauh lebih sehat. Dan pemulihannya juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang rata-rata. Nah, dari mana? Ya tentu yang satu kalimat lagi yang dari namanya nutrisi. Nah, sore hari ini saya cuma pengen sharing singkat tentang 2I yang tadi disampaikan, iman dan income dan imun. Jangan lupa satu I lagi juga iman ya. Jadi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu penting sekali. Karena kalau dengan kondisi seperti sekarang, kapan pandemi berakhir kita tidak pernah ada yang tahu. Ya, semua cuma berupa wacana, semua cuma berupa analisa. Ya, kalaupun pandemi selesai, apakah corona hilang? Corona tidak pernah akan hilang. Kita akan cuma hidup selalu bergandengan tangan, berdampingan dengan corona. Corona seperti kayak TBC, seperti kayak hepatitis, dia selalu berkeliaran di mana-mana. Kita tidak bisa mengatakan itu sebagai sesuatu yang sangat akan hilang dengan sendirinya. Jadi yang paling benar dari sekarang adalah kita harus melakukan sifatnya preventif. Ya, kalau kita masuk ke sebuah bisnis atau industri yang mana bisnis ini tidak ada tren ke depannya, tidak ada sebuah masa depan, jelas saya rasa Anda keliru. Tapi kita sekarang masuk di sebuah industri atau bisnis yang mana bisnis dan industri ini adalah sebuah tren dan kita sudah bertahan selama 20 tahun. Nah, itu poin yang pertama dulu yang saya mau sampaikan. Kita berada di industri yang sudah ada tren. Nah, trennya ini sangat bagus karena cepat atau lambat produknya pasti dicari. Ya. Dan yang kedua, kita berada di sebuah industri yang kekinian. Kenapa saya bilang kekinian? Karena industri ini bergerak di bidang sosial media. Yang mana kita tahu sosial media itu modalnya apa sih? Ya, modalnya Anda itu cuman posting, ya kan? Anda cuman share, Anda cuman rajin-rajin broadcast di WA, Anda bisa jalankan. Kalau bicara modal bisnis ya, mungkin zaman dahulu kita harus punya tempat, kita harus punya sebuah instalasi. Tetapi kita sekarang dengan modal atau istilahnya Anda cuma mau rajin aja, mau ketemu sama orang rajin. Bayangkan, Anda memasarkan, nggak usah jauh-jauh deh, buku Success with 30 aja. Anda cuma rajin-rajin tawarin ke follower saya, Anda posting dimanapun, buku itu akan laku dengan sendirinya. Zaman dulu mana mungkin, ya Anda sama aja memperkenalkan sebuah produk baru. Kalau zaman dulu ya, kalau saya mau sedikit flashback, kalau Anda mau jual produk baru, misalkan pemanas air contohnya, Anda produk itu tidak terkenal, mereknya tidak ada orang yang tahu, jadi Anda harus cetak brosur, Anda bagi-bagi di mall, ketok-ketok rumah orang, kemudian berharap orang itu mau beli karena produk itu belum terkenal. Zaman dahulu memang seperti itu. Nah, zaman sekarang mungkin juga sama. Anda ketuk rumah orang tapi ketuk langsung ke nomor HP-nya. Broadcast langsung ke nomor HP-nya. Sama aja. Dari 10 yang broadcast, 1 yang beli. Modal Anda cuma modal apa? Modal broadcast. Itu tidak akan terjadi di zaman yang dahulu. Dan sekarang Anda hari ini menjual produk yang bukan nggak terkenal, sangat terkenal. Sebagai contoh kemarin KK Life Force sudah direview sama Mary Riana, ya kan, motivator cewek nomor 1. Yang mana itu juga sesuatu Anda tinggal rajin-rajin broadcast saja, minimal orang akan melihat apa sih kalung anti radiasi ini.
ini sesuatu yang positif. Nah, itulah yang saya bisa sharingkan tentang tren. Ya, jadi Anda sudah lihat dua peluang. Jadi berada di tren kesehatan dan sosial media. Nah, tren yang ketiga, ya, ada tren yang ketiga ini yang juga Anda harus tahu bahwa ke depan saya lihat new normal yang dicanangkan oleh pemerintah ini adalah normal yang sesungguhnya. Ya, jadi jangan kaget kalau ke depan lulusan SMK atau lulusan S1 mereka pekerjaannya hampir tidak ada hubungannya dengan kuliahnya. Bisa jadi mereka yang awalnya kuliah dari jurusan sarjana hukum, belum tentu ke depannya dia menjadi notaris atau menjadi pengacara. Tapi dia juga pasti tiba-tiba punya sebuah pekerjaan baru. Ya, bisa jadi dia mungkin memasarkan produk kesehatan yang mana itu lebih menjanjikan. Jadi ke depannya, tren ke depan profesi pun juga tidak bisa ditebak. Profesi pun apa yang Anda kuliah belum tentu profesi itu sama dengan yang Anda kuliahkan. Kenapa bisa demikian? Karena kita sudah masuk ke satu zaman di mana industri 4.0 itu data is the new oil. Ya. Data is the new oil itu artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan big data. Ya. Jadi orang yang menguasai digital platform, orang yang mempunyai follower di sosial media, orang yang mempunyai itulah menjadi nilai jual yang jauh lebih besar daripada portofolio Anda kuliah dari mana, lulusan apa, itu jauh lebih bernilai. Itulah sebab kita sudah memasuki di satu zaman di mana kedepannya ketika kita menerima karyawan menjadi calon karyawan kita, bukan lagi lihat CV dia pakai kertas, kemudian pakai foto yang berwarna merah, bukan. Tapi kita harus melihat dia skillnya apa, kemampuannya apa, kelebihannya apa, dia punya portofolio apa. Bahkan ke depannya kita kalau melihat dia bukan bawa CV lagi pakai kertas, tapi kita harus cek isi sosial medianya itu apa. Kalau dia punya sebuah kelebihan, maka kita bisa jadikan dia sebagai tim kita. Nah, itulah yang saya bilang tren ke depan. Nah, tiga-tiganya ini semua sudah ada di GG Indonesia. Tiga-tiganya ini sekarang kita sudah berada di tren yang sama. Kalau tiga-tiganya ini kita sekarang Anda jeli melihat ini sebagai sebuah peluang, saya rasa Anda orang yang cukup jeli. Dan ini cocok juga untuk pemula bagi kalian. Yang mana Anda nggak punya pengalaman bisnis, Anda masih job hunting itu masih mencari pekerjaan, masih meraba-raba setelah tamat saya mau kemana, atau ibu rumah tangga yang hari ini Anda belum punya penghasilan tetap, mungkin cuma mendapatkan mengandalkan penghasilan bulanan dari suami, saya rasa ini pekerjaan yang sangat cocok untuk kedepannya. Yang penting Anda kuasai produknya, Anda bisa pasarkan, ada manfaatnya, saya rasa Anda bisa menjadi sebuah ladang bisnis yang hebat. Saya rasa cukup tentang 3 tren pada siang hari ini. Sukses selalu. Terima kasih sudah hadir webinar ini dan salam hebat luar biasa.